Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Jumat 29 Mei 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak dikehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Gowori yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saudari-saudaraku, akibat bengong saat kuliah, saya pernah gelagapan, panik disertai bingung saat dosen bertanya. Tapi ngomong-ngomong sahabat Gowori sekalian, apakah tahu arti bengong? Bengong adalah pikiran yang melantur, pikiran yang tidak berada dalam konteks waktu di mana kita berada atau melamun. Saya menjawab pertanyaan dosen itu dengan itu. Jawaban yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran. Karena bingung, maka saya minta maaf ke dosen karena tadi sempat berada dalam pikiran di ruang waktu yang berbeda. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mirip dengan kisah yang saya alami. Entah karena bengong
ataupun kaget atas pertanyaan Yesus. Maka Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan spontan. Jawabannya bukanlah yang dikehendaki oleh Yesus. Maka Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, dengan maksud supaya Petrus menjawab dengan tepat apa yang ditanyakan oleh Yesus. Banyak orang berpikir, mengapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Karena terkait dengan penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali pula. Ini bisa menjadi salah satu tafsiran. Pada renungan kali ini, saya ingin menyampaikan 2 tafsir yang bisa memperkaya kita. Pertama, dari terjemahan kitab bahasa Yunani atau dikenal dengan Septuaginta. Dan yang kedua dari sudut semantik atau gaya bahasa orang-orang Yahudi. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya kepada Petrus dalam bahasa Yunani dengan memakai ungkapan kasih Allah, agapasme dalam bahasa Yunani, dari kata benda agape. Lebih kurang, pertanyaan Yesus adalah, apakah engkau mengasihi aku Petrus secara agape, secara total, utuh, penuh dan tanpa syarat, unconditional? Dan jawaban Petrus adalah pilose, dari kata benda philia yang berarti kasih dalam persahabatan. Iya, aku mengasihimu sebagai sahabat, jawaban Petrus. Inilah yang saya katakan tadi, jawaban Petrus tidak tepat sasaran dan bukan yang dimaksudkan oleh Yesus. Maka Yesus kembali mengulang pertanyaannya, agapasme, dan kembali Petrus menjawab pilose. Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, namun dengan mengubah tataran kasih. Ia mengatakan pileisme. Lebih kurang jika diterjemahkan, apakah kamu mengasihi aku sebagai seorang sahabat? Dan jawaban Petrus kini pilose. Iya, aku mengasihimu sebagai seorang sahabat. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, tafsir berikutnya dari sudut semantik atau gaya bahasa Ibrani juga menarik. Dalam bahasa Ibrani, pertanyaan Yesus tidak ada bedanya, alias tetap sama dengan menggunakan kata ahav. Dan jawaban Petrus juga menggunakan kata yang sama, yakni ahav. Lantas mengapa sampai Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus? Ini merupakan gaya bahasa orang Yahudi untuk menekankan dan menyangatkan makna. Contoh sebutan kudus diulang sampai 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ingin mengatakan kalau Allah memang sungguh-sungguh kudus. Demikian pula pertanyaan Yesus kepada Petrus yang diulang sebanyak 3 kali untuk menekankan kesungguhan cinta dan komitmen sebagai pengikut Yesus. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Jawaban ya, mengikat sebuah komitmen dalam mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.